Sudah. Sudah. Awan. Oh. Sudah, ayo mulai. Adit. Oke, boleh. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Jadi kami dari kelas L3, kelas C. Kami dari kelompok berapa nih? Kelompok 6. Kami pada hari ini akan membuat tugas metode penelitian administrasi Metopen dari Pak Alam ya. Ya, ada sama kami Pak Alam yang menugaskan kami untuk membuat video podcast mengenai review buku ya teman-teman. Review buku Metopen. Nah, sebelum kami masuk ke review, kita kenalan dulu ya guys sih? Boleh. Biar teman-teman juga tahu tentang kita ya. Jadi aku Aditya Pertama selaku host di sini dan teman-teman. Aku dari Pagestu sebagai guest pertama. Wow. Aku Amalia Monika Sapitri. Dan aku Jamina Zulaika Syarifah. Oke, jadi teman-teman kita ini kan dari kelas L3 ya. Jadi setelah mereka perkenalan, kita tanya dulu gak sih kayak belakangan ini mereka lagi ada hektik atau kesibukan apa nih? Bisa mulai dari Kak Radit ya tadi, guys pertama. Kalau aku kesibukannya nggak ada sih. Ada? Aku sibuk desain. Wah, desain apa itu Kak? Kalau boleh tahu? Desain PASA, Public Administration Student Association. Oh, jadi kakak ini biasanya jadi pubdoc gitu ya? Betul. Oh, Aku pegang kamera. Aku desain pamflet. apa lagi kalau sebut. Aku desain kamera, Kamera. desain pamflet, desain banner, desain guidebook, desain baju, desain semuanya aku desain. Oh. Apa lagi? Lupa. Itu biasanya sendiri atau ada partner Kak? Ada partner. Oh itu siapa Kak partner yang paling Biasanya baik? itu partnernya tuh banyak sih partner. Banyak ya, tapi yang paling solid gitu ada gak? Mesti disebut ini mesti ya. Boleh, coba. Kali aja kita kenal ya. Tatia Naila. Wow. Wah. Oke, kalau dari Amel apa ini kesibukannya belakangan? Gak ada sih sibuk tidur. Sibuk tidur. Lagi sibuk lomba sih, jadi latihan tiap hari. Oh, lomba apa itu Kak? Lomba desain ya? Dance. Cewek dance. Jangan lupa nonton ya tanggal 25 Oh, di mana tuh Kak? Di mana? di KTC. Jangan lupa nonton Jangan di lupa PTC nonton, guys. Iya. Kita promosi soalnya. Nah, kalau yang terakhir ini Davina sibukannya apa? Saya sibuk main Roblox sih kak. Oh, Mendaki Antartika. Project ya sekarang. Gas. Itu biasanya main apa Kak di Roblox? Mendaki Antartika dong kak. Mendaki Antartika. Udah jadi apa sih title-nya itu? Udah Advance. lebih dong, Oh, lebih. amatir. Oh, kerennya. Kalau di perkuliahan gak ada kesibukan ya Kak? Cuma main Roblox doang. Ya sekarang tuh cuma sibuk main Roblox. Oh iya, gak ada kayak apa buat bertugas gitu tau. Ada dong banyak, tapi itu main Roblox utama. Oke. Apa lagi ya? Jadi Bentar. oh, Adit kesibukannya apa? Oh iya. Oh, iya. Ah, kalau kesibukan aku kayak biasa sama kayak kalian mah main game Nggak kan. sama. nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Desain, dance, main game. Roblox. Kalau aku sibuknya ngurusin Apa? Apa tuh? apa. Enggak lagi sibuk banyak panitia aja, banyak event kan. Oh, anak organisasi. Iya. Gitu ya. Kan aku juga sama Radit kan ada apa event ya? Event. Berdua. Kenapa tuh kak kalau mau tahu? Kami ada workshop Kak. Kapan Iya. itu kak? Itu tanggal 17. Tanggal Untuk publik, 17. Kak? Iya. Iya, ya kalau mau daftar silakan nanti linknya tertera di atas sini. Oke, jangan lupa daftar ya teman-teman. Itu namanya mahasiswa, selain sibuk kuliah, sibuk juga prokeran, sibuk juga main game, main Roblox. Aku juga nari BTW, Nari apa tuh? nari Zumba. Boleh Zumba. Tiap hari jadi instruktur. Iya di Tunjukin KI. dulu ya sih. Tunjukin dulu. Oh, jangan. Jadi sampai sini kita apa lagi ya? Kita langsung aja gak sih kayak masuk ke materinya biar nggak lama
kan, nanti kepanjangan. Sebelumnya kita di MK Metopen nih. Nah, sebelum kita masuk ke MK Metopen pasti teman-teman yang nggak tahu gitu kan, mungkin semester 1 semester 2 masih belum tahu apa itu Metopen. Mungkin kakak ini kan udah berapa ya? Ada 2 kali ya kita ya? Ada metodologi penelitian sama di semester sekarang tuh metode penelitian administrasi. Nah, kalau Metopen sendiri tuh apa sih kak? Kayak belajar apa sih? Ada yang tahu nggak? Siapa? Davina deh. Davina. Ya, coba dulu. iya. Kan guys pertama. Boleh. Kalau aku sendiri Metopen aku sebenarnya nggak terlalu ngerti ya tentang Metopen ini, kayak aku cuma tahu tentang metode kualitatif sama metode kuantitatifnya doang sih sebenarnya. Tapi setelah diajarin secara mendalam itu kemarin itu jadi apalagi kita udah buat itu kan proposal kan, kayak contoh-contoh proposal gitu tuh udah lumayan ngerti lah, udah paham. Ya pokoknya itu tentang untuk skripsi lah ya, ya. Tugas akhir. Ya. Dari teman-teman ada yang mau nambahin Kurang atau? lebih sama. Sama sih. Oh sama, Bareng. iya. Bacanya kan bareng ya sama. Boleh. Iya. Metopen ini menurut kalian kayak MK mudah atau berat banget ini? Sebenarnya sih agak berat ya. Agak berat. Iya. Bismillah. Bismillah. Tadi kan tadi udah bilang ada kuantitatif, kualitatif. Nah, kalau dari Kak Davina sendiri lebih suka kenapa kayak gitu? Ayo Kak Davina. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, it's okay. Santai kita santai. Santai. Chill. Itu lebih suka kualitatif atau kuantitatif? Kalau aku sih lebih suka kualitatif ya. Oh, Karena kenapa aku ya? agak kurang suka gitu yang menghitung gitu. Mager gitu orangnya, Nah. lebih pengen yang simple ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu ada alasan lain nggak selain itu? Nggak ada, cuma itu aja. Nggak ada. Saya orangnya pemalas buat berhitung. Oh, pemalas. Apalagi kalau mau masuk ke art studio gitu ya. Iya benar sekali. Iya. Error-errornya gitu ya. Kuantitatif tuh emang ribet ya, harus pakai aplikasi-aplikasi. Betul, Gitu kan. itu. Tapi ya, Apa tuh? kita ini dapat dua bab, itu mau bahas tentang kuantitatif kan? Ya. Gimana ya jadinya berlawanan dengan kesukaan Davina? Benar. Ini dikat kan? Tidak. Enggak, Oke. kita gitu. Terus gimana jawabnya? Ya nggak apa-apa. Apa salahnya belajar? Tidak lupa. Bentar, ini dikat kan? Tapi tidak mana jawabnya? Hah? Ini beda. Misalnya kayak, oh iya tah. Ya, siapa tahu setelah Siapa podcast tahu, ini iya. yang awalnya kuantitatif jadi mau kuantitatif. Iya. Oh iya. Iya betul. Ting deh, ting. Ulang pertanyaan. Ting. Nah, ini kan kita di buku ini ya kan? Kita ngebahas juga berapa? 11. Sama 12. Itu tuh membahas tentang metode kuantitatif. Nah ini kan berlawanan ya dengan kesukaan Kak Davina. Itu gimana sih Kak? Jadi apakah Kak menarik buku ini atau gimana sih menurut Kak? Tentunya menarik banget kan Kak, bisa belajar yang mungkin tadinya aku nggak suka jadi bisa suka gitu, bisa lebih tahu dalam apa itu kuantitatif. Kayak pepatah ya, akan nama kata saya. Nama kata saya, Jadi boleh. kita kenalan dulu sama kuantitatif, kali aja kan sayang gitu. Kalau ada sendiri Kalau nih, Adit lebih suka kuantitatif atau kuantitatif? Kalau aku sih kuanti ya sebenarnya. Oh, dia suka menghitung. Suka menghitung, Oh. anak rajin. Perhitungan. Pusing di awal. Perhitungan. Iya dari awal, tapi kan akhir-akhir kan enak. Boleh. Iya. Pusing di awal dan di akhir. Jangan gitu ya. Ya kita kan mau yang santai ya. Oke. Soalnya aku punya role model, Siapa? Tatiana Ila namanya. Dia Oh, kuantitatif ya? kenapa? Dia Dia suka kuantitatif. banget sama kuantitatif gitu Yang kan. mana sih yang itu? Dia suka berhitung, Dia suka berhitung. dia kalau mainin aplikasinya jago banget. Akuntansi banget. Iya, dia kan dulu pas SMK ngambil jurusan Aku perkantoran. tahu banget Iya. Kak ya. Soalnya pernah seri-seri makanya termotivasi Oh. buat belajar kuantitatif ini kan. Keren ya Kak Tatia ini. Jadi konten Kayak- banget dia. Iya. Kayaknya bisa deh tanya-tanya lebih tentang Metopen ini ke dia. Iya dia inspirasi banget buat kita. Keren. Kontaknya dari sini.
11 sama 12 Iya. itu ngebahas dua materi. Ada codebook dan coding data kuantitatif sama distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal ribet tadi, nah, sebelumnya kita pahamin dulu gak sih kayak kuantitatif itu apa gitu? Kalau dari teman-teman, kuantitatif itu apa sih, kayak entah itu metode apa, kuan-kuan gitu atau Iya. apa? Kuantitatif, numerik, ribet. Numerik. Oh, numerik ribet. Kalau dari Amen ya? Iya, kita nggak main data-data aplikasinya. Beneran nggak suka ya? itu, oh, Nggak suka. banget Bisa. sih. Gak suka. Pusing. Sama sih saya Oh, kayak yang sama. dibilang numerik, menghitung data-data, itu bikin capek. Tapi itu challenge banget. Challenge. Kalau Kalau nggak yang challenge. suka menantang itu seru. Tapi kalau kami seru kok mau. Mau belajar, mau belajar. Mau banget belajar kan. Namanya mahasiswa harus mau belajar ya guys. Jadi- Motivasi, guys. Oh, jadi suka tantangan gitu ya? Suka tantangan, iya. Tantangan ya, Suka hal-hal baru. Ya, desain diri tuh Benar, benar, suka suka. sekarang ya. Oke, jadi kuantitatif itu yang berhubungan dengan numerik, Ya. Iya. Data. data. Ya, beda ya dengan kualitatif ya. Beda, kalau kualitas itu lebih ke kayak wawancara, Oh. langsung nanya ke yang mau dibuat penelitian. Deskripsi. Oh, kalau di kuantitatif nggak ada gitu ya wawancara. Lebih ke pakai data kayak kuesioner gitu. Question. Oh, misalnya makanya ribet gitu Bang. Iya. Iya. Oh iya. Setuju tidak setuju, sangat setuju. Kalau datanya nggak akurat, pulang dari awal. Oh, dia nggak bisa kayak nggak Nembak, akurat kita nembak gitu. akuratin gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nanti waktu diuji itu kok kayak gini ya. Ah. Ya, Davina nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh Nggak gitu. boleh, oke. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi di bab pertama itu ada yang namanya codebook dan coding data. Nah ini kayak asing gitu kan, codebook. Apa ya? Jadi menurut teman-teman codebook itu apa sih, dari kata ya kode dan buku codebook? Oh, Oh, bu- mungkin bisa dibilang buku pedoman ya. Buku pedoman. Ada kode-kode gitu. Nggak tahu. Tentang kuantitatif. Nanya. Nanya balik. Makanya dulu ya. Makanya dulu. Kalau dari Kak Davina codebook tuh apa sih? Kalau dari nama ya, kode buku. Bukunya ada kode atau apa gitu? Ih, kayaknya buku yang ada kode, buku berkode. Kode. Buku berkode. Iya. Bersandi. Dokumen pedoman yang berisi ya menjelaskan variabel-variabel yang bakal kita itu ya. Kuantitatif. Oh iya, jadi kayak namanya codebook ya. Jadi kayak nama kita gitu ya. Iya. Boleh. Kuantitatif gitu. Bener sih. Bener? Iya, kata Kak Amin. Wah. Jadi codebook itu kepanduan. Kepanduan. Nah, jadi kalau kayak kita buat skripsi kan ada kan Iya. panduan membuat skripsi. Nah, di penelitian kita juga di kuantitatif kan ada panduannya. Nah, karena kita kuantitatif kan kayak kata Kak Ren tadi, Iya. ada numerik, data angka, itu ada kodenya. Nah, kalau di sini dituliskan ya di buku tadi dituliskan gitu kan. Ada nama variabel, ada penomoran. Benar, benar. Kalau tadi kan kayak ada setuju tidak setuju gitu kan. Nah, tapi kalau ini di pertanyaannya gitu, misal laki-laki itu dinomorin 1, perempuan nomor 2. Sama kayak pelajaran kita di statistik kemarin loh. Iya, iya, iya. Yang ada 1, 2, 3, Lupa ya? 4. Lupa ya. Lupa, maaf. Kalau Kak Devina kemarin di statistik gimana sih, kayak Seru, udah seru kok. seru ya? belajarnya. sebenarnya di statistik itu Iya. kenalin kita juga nggak sih dengan kuantitatif Iya, gitu benar, kan. benar, Iya, benar. betul. Iya. Jadi kuantitatif itu mudah, kayak statistik kita kemarin kan mudah gitu, bisa dilewati dengan baik kan. Iya. Kenapa nggak Ada bosan lapar dulu nih. atau butuh apa, mau es teler ya? Iya, betul. Senang. Ya, pesen. Tetap. Dengan 2 kan. Ya, jadi kalau dari codebook di sini tuliskan ada 3 unsur ya tuh, ada nama variabel ya kayak tadi bisa kita contohkan laki-laki, perempuan, terus ada kode numeriknya. Jadi misalnya 1 itu untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan, dan itu biasanya ditentukan oleh peneliti sendiri biar jadi pedoman, tapi juga melihat referensi dari penelitian sebelumnya itu. Terus dari kode numerik tadi Iya. itu harus ada deskripsi teman-teman gitu. Jadi kayak Gimana itu? pas kan ketika kita nanya kan kita Iya. apa ya, ngebuat G-form bannya gitu kan, kita tulis jenis kelamin. Nah. Nomor 1 laki-laki, Iya. nomor 2 perempuan. Ah. Kalau ada kombinasi dari 2 itu gimana? Oh.
lah kan. Itu contohnya doang. Iya. Nggak mungkin kan ada apa, orang yang perpaduan laki-laki perempuan, nggak mungkin nggak ada. Pasti nggak ada. Kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki dong. Jadi kalau di buku ini juga ya, ini dituliskan kan, tuh ada 3 fungsi utama gitu. Yang pertama tuh menjamin konsistensi antar pengkode. Nah itu jadi kalau kalian mau coding gitu kan, nah kayak Kak Davina kemarin kan coding di RStudio. Iya. Kalau lebih suka RStudio apa SPSS? Kalau aku sih kayaknya lebih senang RStudio ya, karena itu udah belajar pas statistika kemarin gitu, jadi mungkin udah dipahami sedikit mengenai RStudio. Tapi kemarin kalau SPSS tuh itu lebih mudah. Iya kan? Oh iya. Iya. Karena kayak langsung di run gitu loh. Kan kita benar nggak ada masukin coding gitu. Oh gitu ya. Kalau yang studio kan harus program. Iya, benar itu. Gimana dimulai? Oke, menarik buat dicoba. Klik dong gitu langsung tiba-tiba Anova keluar. Oh iya. Iya. Oke, next time bakal aku coba itu. Sebenarnya Kak Davina kemarin ketika kami praktik SPSS itu apa? Kemana ya? Oh, maaf ya. Nggak Kampung kemarin. Kemarin mah Pulang kampung. Ya sayang sekali ya Kak, karena kemarin seru banget sih Kak. Ya. Ternyata ada alat yang lebih bagus dari RStudio. Kalau memang sih lebih simpel kan. Tapi kalau kita mau belajar ya RStudio RStudio lebih dianjurin. Iya, dia itu kan basic Iya, gitu. iya. Jadi kalau SPSS tuh kayak kalau kita 6x6, ya udah muncul langsung 6x6. Kalau RStudio kan terus dulu 6 tambah 6-nya sampai 6 kali gitu. Ya, terus yang fungsi kedua dari codebook ini yaitu memudahkan pihak lain mereplikasi penelitian. Ya tentunya kalau orang mau apa ya kayak ngelihat panutan lah yang kalau mau jadiin kita panutan gitu kan. Kak Tia tadi ya. Iya Kak Tatia. Kak Tatia. Aku lihat kan Kak Tatia tuh wah keren banget gitu kan. Dia gitu kan. Nah dia membuat panduan kan, dia membuat codebook. Bener. Nah jadi kalau aku mau ngelihat apa kayak Kak Tatia ini ngebuatnya gimana sih? Aku nggak perlu nanya lagi sama Kak Tatia. Jadi langsung buka codebook itu tadi. iya mintain aja Kak pedoman Kakak kemarin. Berarti Kak Tatia ini humble juga ya orangnya ya. Kayaknya segalanya deh. Segalanya dia. Iya dia tuh kayak dari segi prestasi kan sering ikut lomba menang gitu kan. Wah. Lomba desain. Lomba desain, iya. Wah, Dia memang- keren banget ya mau Belajar tadi. sama Harus belajar ya? Iya. Iya dia salah satu panutan gitu. Boleh, Jadi boleh. karena ada codebook inilah kita nggak perlu lagi jelas. Jadi Kak Tatia nanti kan nggak perlu lagi jelas sama aku, nanti dia capek mungkin kan. Kasian ya. Iya soalnya yang jadi dia idola banyak nggak sih? Banyak kan. Banyak ya, Banyak guys, sense-nya Oh ya. itu juga sih yang kamu cerita kemarin kan? Iya. Iya semalam kan? Mm-mm. Iya. Kak Tatia. Duh Kak Tatia. Terus ada fungsi yang terakhir nih. Itu apa? Menjaga transparansi proses pengolahan data. Nah jadi kalau kita punya acuan, Iya. kita nggak perlu lagi, kita nggak bisa gitu kan kayak manipulasi data. Sama udah transparan ya. Iya. Zaman sekarang kan sering banget gitu Iya. kan. Zona integritas. Iya. Akuntabilitasnya dipertanyakan. Kayak misalnya beli somai itu 10.000 itu 12.000. Enggak Beli tahu. bakwan 5 aku 3. Nah, siapa itu? ya? Kan? Bukan Apalagi Kak Tatia banget. Bukan Kak Tia banget itu. iya Nggak- nih. nggak nunjukin banget. Kak Tio kemarin malahan Ah. dia beli gorengan 5 bayar 7. Royal. Dia ngebantu murah hati gitu orangnya. Keren emang Kak Tatia. Kak Tatia. Iya, kalian harus kenalan. Kalian harus kenalan sama beliau. Oke, udah kita lanjut ya. Udah. Oke, Boleh, boleh. boleh. Next session. Terus di sini terus juga ada prosedur pengkodean. Nah jadi kita kode-kode tuh nggak langsung kode-kode aja, ada prosedurnya. Yang pertama tuh identifikasi atribut variabel. Nah, jadi kita harus tentuin terlebih dahulu kan, mau nanyain apa aja, kayak tadi jenis kelamin, terus umur, Ya, umur. domisili. Ya kayak kita ngebuat Jipung kemarin kan. Ya itu Kak Tati juga yang ngebuatin Jipung gak sih? Demi apa? Iya Jipung pendaftaran acara kita. Oh, my god, kan keren. dia memang kalau soal kuantitatif ini dia udah mengimplementasikan yang Keren. ada di Open ini ternyata. Keren. Wow. Keren emang keren. Iya kan, udah ada NIM juga, asal jurusan ya. Nah itu kan ini identifikasi variabel namanya. Wow. Terus kedua itu ada penetapan nilai numerik. Nah jadi yang kayak tadi kan laki-laki di nomorin 1, perempuan nomor 2.
Nah itu harus kita nomorin juga, kayak Palembang tuh nomornya 1. Setuju ya? Misalnya setuju kan? Setuju tuh 1 atau bagaimana gitu kan. Terus yang ketiga ada penyusunan aturan tertulis. Nah, jadi ya kita harus punya aturan lah dalam penelitian kuantitatif gitu kan. Kita nggak bisa tiba-tiba ngasih kertasnya doang minta isi kan. Kita harus kayak ini nih pengisiannya gimana, ada kalau orang tuh sebelum tes itu pretest apa? Pretest post test ya. Pretest post test gitu. Itu ya harus. Iya. Lanjut. Oke. Oke, nomor 4 itu ada apa? Agak apa ya? Apa? Ini nuansanya agak Iya, panas guys. Panas. Soalnya agak tertutup tempat ini. Nomor 4 itu ada pilot coding. Apa itu? Jadi aku nggak tahu ya kenapa dinamain pilot coding. Entah itu dia terbang, entah dia naik pesawat atau apa. Kalau Kak Davina mau Kak Davina. Apa tuh? Kenapa Kak Davina seperti itu? Udah capek Iya. ada gitu. Kakak belum makan. Nggak apa, ini saya aku menyimak apa sih menyimak pilot ya? coding itu. Iya, dia kakak apa sih kayak pilot coding terbang kah atau Apa ya pilot coding itu? Saya juga kurang tahu ya apa pilot coding. Nah, dari kamu gimana ya? Kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Iya. Belum dengar ya. Mendengarnya Hari ini. masih awam. Tapi bukannya kita harus baca bukunya. Nanti mungkin. Identifikasi variabel namanya. Terus kedua itu ada penetapan nilai numerik. Nah, jadi yang kayak tadi kan laki-laki di nomorin 1, perempuan nomor 2. Nah, itu harus kita nomorin juga, kayak Palembang tuh nomornya 1. Setuju ya? Misalnya setuju kan? Setuju tuh 1 atau bagaimana gitu kan. Terus yang ketiga ada penyusunan aturan tertulis. Nah, jadi ya kita harus punya aturan lah dalam penelitian kuantitatif gitu kan. Kita nggak bisa tiba-tiba ngasih kertasnya doang minta isi kan. Kita harus kayak ini nih pengisiannya gimana, ada kalau orang tuh sebelum tes itu pretest apa? Pretest post test ya. Pretest post test gitu. Itu ya harus. Iya. Lanjut. Oke. Oke, nomor 4 itu ada apa? Agak apa ya? Apa? Ini nuansanya agak Iya, panas guys. Panas. Soalnya agak tertutup tempat ini. Nomor 4 itu ada pilot coding. Apa itu? Jadi aku nggak tahu ya kenapa dinamain pilot coding. Entah itu dia terbang, entah dia naik pesawat atau apa. Kalau Kak Davina mau Kak Davina. Apa tuh? Kenapa Kak Davina seperti itu? Udah capek Iya. ada gitu. Kakak belum makan. Nggak apa, ini saya menyimak apa sih pilot menyimak ya? coding itu. Iya, dia kakak apa sih kayak pilot coding terbang kah atau Apa ya pilot coding itu? Saya juga kurang tahu ya apa pilot coding. Nah, dari kamu gimana ya? Kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Iya. Belum dengar ya. Mendengarnya Hari ini. masih awam. Tapi bukannya kita harus baca bukunya. Nanti mungkin. Kedua ada histogram. Instagram. Histogram ini di studio kemarin kan sering banget kita buat ya. Yang Kak Davina buat kemarin waktu itu kan. Iya, pernah buat pasti harus. Banyak banget histogram kita buat kan. Tapi itu seru banget kan. Warna apa tuh warna? Warna pink Warna pink. dong. Warna pink. Kalau outline itu pakai warna apa outline? Warna pink. Pink semua ya? Semuanya pink. Pink semua gitu. Iya. Oh my god. Jadi kakak ini suka pink atau Obses dengan pink. Obses. Oh my god. Ada tanya. Iya. Terus yang ketiga ada bar chart. Jadi ini yang kayak apa ya? Diagram batang. Ya. Oh, batang. Jadi di sini ada pie chart. Pie. Oh, Jadi ini kita guys. makan. Bukan. Yang bulat gitu nggak sih? Oh, diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran. Oke. Jadi kayak diagram gitu ya. Terus nah ini kita dibahas mengenai interpretasi hasil. Jadi setelah kita visualisasikan, itu kita harus ngelihat hasilnya gitu kan. Jadi agak capek. Iya. Tapi semangat. Iya. Kita harus ngebaca pola ya. Iya benar. Kita harus membaca pola apakah diagram itu
naik atau turun atau miring gitu. Ada nggak sih dia gitu? Ada kok biasanya. Tapi nggak yang miring. Iya. Ya kayak buatan Kadepina gitu. Ya udah ya kalau dari yang kedua tadi kan. Terus mungkin itu aja kalau dari buku yang dibahas dalam buku. Oh, udah selesai. Iya, kayak easy banget sih, Easy banget. aktif ya kan. Sebenarnya udah kita laluin. Udah kita lalui. Iya, kita kan udah membuat proposal penelitian ya. Benar. Ya Pak, kalian proposal penelitiannya pakai metode apa? Kualitatif. Kualitatif sih. Kualitatif. Kami kualitatif. Kualitatif semua ya. Tapi boleh nanti dicoba buat kualitatif mungkin. Kakak Adit sendiri kuantitatif. Kalau aku kualitatif sih, soalnya Oh, aku berempat dong kualitatif. iya, makanya kita kelompok ya sih kayak Iya. sekasih banget. Kalau kata dia boleh tahu? Oke, Dia kuantitatif kan? Pasti ya? Pasti. Fix itu? Fix. Fix ya? Banyak juga teman-teman kita yang pakai apa? Kuantitatif banyak nggak cuma Kak Adit doang. Ada, siapa yang suka kode-kode itu? Asad. Asad. Oh. Asad pakai kuantitatif Pakai juga. kuantitatif. Cerita dia semalam. Enggak sih kayak kan kayak angka-angka gitu gak sih dia suka Oh. coding-coding di RStudio. Kirain semalam video call. Wah enggak dong. Sama siapa tuh satu lagi? Paradiba. Paradiba kuantitatif. Iya. Kelompok kuantitatif. Dia kan zaman dulu tuh dia OSN matematika. Oh. Waktu Wah, SD keren apa banget. SMP? Apa Eka? Apa TK? TK kayaknya. Jadi TK kita yang baru belajar hitung-hitungan tambah-tambahan. Dia udah SM. Iya kali-kalian sin kosan itu dari TK deh belajar. Mungkin dari preschool kemarin udah mulai gitu. Wow. Iya wow. Keren memang Kak Faradiba nih. Kak Faradiba keren banget. Kak Faradiba, Kak Tatia, siapa lagi? Asad. Iya. Wow. Yang keren orang-orang Oh, itu. so cool. So cool. Satu bimbel sama mereka. Nggak bisa gitu. Iya. Tapi Kak David ini bimbel ya sih? Enggak dong, mandiri. Oh, mandiri. Atau didak ya. Oh jadi daftarnya bukan lewat UTBK gitu mandiri, SMP. Oh, kalau daftar UTBK karena kemarin gagal di SNBPK. Aduh kasihan banget. Kayaknya kita di sini semuanya semua gagal di SNBP semua kayaknya. Iya. Iya. Tapi kalau dengar-dengar ya, kata Tia itu hampir berhasil ya. Oh iya. Oh, iya. Tapi dia karena dia kayak Tetap pengen mau coba. tes. Enggak, dia tuh nggak mau sombong. Oh, Apa aja? Kalau dalam Islam tuh nggak mau apa ya? Ria. Ria. Wow. Nggak mau Masya ria. Allah. Masya Allah. Jadi dia kayak katanya nggak apa-apa, aku nggak diluluskan aja. Jadi pas di foto sertifikat, dia kan bukan sertifikat di fotonya, di tulisannya jangan lulusin aku. Wow. Kata dia tuh ya. Aduh. Memang Allah. paling kita semua ya, jadi dia tuh. Aku terharu. Iya. Jadi kita udah selesai nih ngebahas. Kalau ngebahas kata dia lain nanti selesai. Nanti kan salah dia lagi Iya. makan kayaknya. Gimana kalau kita tutup aja? Aja. Iya. Ini udah capek gak sih? Nanti kali aja ke depannya kita punya waktu lagi buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Kayaknya next kita bahas tentang kualitatif ya. Aduh, males udah ngobrol. Atau boleh kita ajak Kak Tatia Ajak Kak Tatia langsung narasumber. Kita jadi narasumber ya, jadi kuantitatif ini. guest apa ya namanya Mr. Guest. Mister Guest. Kita berempat hostnya, beliau jadi guestnya. Iya. Udah sabar banget ya buat next episode. Bener-bener nanti kita nantikan ya. Nantikan. selanjutnya. Nantikan. Oke. Boleh, stay tune. Stay tune. Stay tune. Ya itu dong dari kelompok kita ngobrol. Kelompok Dari kelompok 6. 6. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf jikalau kami ada salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah di-mention. Special thanks kepada Kak Tatia Kata dia. ya sudah Thank you so di-mention much. setiap saat karena memang benar-benar kami terinspirasi besar kepada beliau gitu kan. Sampai kami hamil 1 menit sebelum kita berpuasa kan ceritakan tentang Iya, nanti akan kayak benar. sekeren itu. Inspirasi banget. Inspiratif banget. Jadi teman-teman usahakan untuk menjadi Kak Tatia dan jadilah Tatia berikutnya. Iya. Wah, iya. Kalau belum tahu Kak Tatia bisa dicek-cek di Instagramnya. Betul. Oke. Itu aja dari kita ya.